'Cause this is my legacy, legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv interview special. Dan ini ialah interview yang keempat bersama dengan kita. Dan kalau kamu belum lagi menonton interview-interview yang sebelum-sebelumnya, saya sarankan kamu pergi tonton dan saya letakkan link di bawah komen ini. Dan untuk minggu ini, kita ada satu lagi topik yang menarik, yaitu tentang public speaking. Tetapi sebelum itu, let me introduce my friends, Simon Jolie. He is saya kenal dia dari BTSC. BTSC adalah salah satu camp yang camp rohani, sebab kami dua ni memang orang rohani lah. Camp Christian semasa kami masih lagi study student dan from there our friendship start to develop dan sebagainya. Then after a while kita ada sedikit kamu pergi menjalani hidup anda sendiri dan saya menjalani hidup saya sendiri. Then after that, after a few years after that, kita berjumpa balik dan we meet up. Dan saya kenal Simon Jolie as a good friend. Kita boleh cakap tentang perkara deep something. And then I know him as a singer, a good voice. Dan he's a good voice in worship leaders dan sebagainya. And saya ada korek sedikit tentang latar belakang Dr. Simon, tidak Simon, ialah he's a trainer dan juga MC. Anyone want to invite him sebagai MC, you can come and invite him, dan juga trainer. And nanti saya akan tanya sedikit about what is trainers development workshop. Dan dari sana two subjek yang kamu share, which is berkaitan dengan topik pada hari ini, is that find your right voice and also speak clearly. These two topik yang anda sudah share. And maybe you can share a bit about AIMS, Access Ideas Malaysia dan sebagainya. So I want to let you, Brother Simon, to share something about yourself. Okay, thank you so much, Legacy.tv, and thank you so much to Brother Richard. First of all, saya mungkin tadi sedikit mengenai saya dan sekarang mungkin saya boleh sharekan sedikit lagi daripada pihak saya. And then sekarang saya merupakan seorang yang bekerja di IT Department di sebuah IPT, pengajian tinggi, dan sebagaimana Brother Richard cakap tadi, saya juga salah seorang MC. Dan selain daripada itu, saya merupakan certified trainer. Itu baru saja on 2019 dan seterusnya lah saya akan continue buat as a trainers. Dan salah satu hobi saya juga adalah menyanyi seperti yang Brother Richard cakap tadi. And then semua yang saya lakukan ini merupakan something yang saya sangat suka. And then of course saya continue buat tu lah. Itu sedikit info mengenai saya secara ringkas lah. So you are train the trainers, maksudnya siapa-siapa yang datang ingin train to speak up or voice, dan kamu akan train mereka. Untuk yang TTT itu merupakan program di mana saya dapat sebagai certified trainer. So daripada program itu saya di-certifiedkan untuk membuat training kepada trainers yang lain. Dan kalau kamu tengok dalam Facebook saya mengenai Speak Clearly or Find Your Right Voice, itu merupakan salah satu program yang saya create sendiri untuk saya berikan training kepada mereka yang memerlukan, khususnya kepada mereka yang buat training lah kepada trainers. Dan bagi yang berminat tu boleh follow saya, nanti boleh tengoklah dekat Facebook saya perkembangan saya. Yep. Kita akan letakkan detail about tentang Brother Simon. Kita akan letakkan dalam caption ni lah. If anyone want to contact, especially tentang topik yang kita share pada hari ini, itu public speaking. So maybe I begin with every one of us, kita ada idea, dan some of us we have idea yang brilliant, tapi salah satu kesukaran ialah untuk meluahkan idea. Sebab kalau ada idea tapi kita tidak boleh share idea kita kepada orang lain dan inspire other people, is useless. Jadi idea itu sendiri tidak cukup, we must present our idea. So that's why I think it's good for us untuk belajar tentang public speaking, how we want to share
about ideas or how you want to share about yourself dan sebagainya. And I think this topic is sesuai dengan topik apa yang kita mau share ini, dan juga Brother Simon sendiri is a good man who can, sebab dia sendiri ada pengalaman untuk mengajar orang about how to public speaking dan sebagainya. So apa yang kita akan discuss hari ini is ringkasan. If you want to know more about apa yang sudah di-share, you can ask directly to Brother Simon, or you can ask me, then I can ask him dan ada trainers dan sebagainya. So maybe we start with what are the few tips yang maybe you want to introduction dan sebagainya. Brother Simon, to you. Okay, thank you Brother Richard. Sebelum saya pergi kepada 3 tips yang saya akan kongsikan pada petang ini, Yes. Terlebih dulu saya ingin sharekan sedikit cerita saya. Yes. Saya juga kalau anda kenal saya dari kecil, saya merupakan seorang yang sangat pemalu, sangat pendiam, dan tak banyak cakap. Boleh kategorikan saya dalam introvert punya orang. And then pada satu masa tu saya cuba untuk bernyanyi di halayak ramai, iaitu kawan-kawan saya. So I try that without proper practice. Saya just nyanyi saja di hadapan mereka, dan apa yang saya dapati, respon mereka sangat mengecewakan saya. Mereka ketawakan saya. Of course saya tahu directly adalah suara saya sangat buruk lah masa itu. Dan dalam situasi itu saya belajar something. Untuk kita berada di halayak ramai ataupun di kalangan umum ataupun orang banyak, kita tidak boleh just pergi saja and then buat apa yang kita mau. Sangat penting untuk kita tahu bahawa semua itu perlu 2 perkara yang saya kaji lewat daripada experience saya. Satu adalah what we call that as a confident, keyakinan dengan kemahiran. Itu 2 perkara penting yang sangat perlu di dalam especially public speaking. And then dalam hal itu tadi, saya rasa setiap proses ataupun setiap pengalaman yang kita lalui banyak mengajar kita, dan daripada itu saya simpulkan semua ini dalam 3 tips yang akan saya share selepas ini untuk membantu anda dapat mengatasi any kind of masalah ataupun rintangan dalam public speaking. So saya harap 3 tips ini akan membantu anda lah. So boleh saya terus mulakan 3 tips tu? Ya, boleh teruskan Brother Simon. Okay, tips yang pertama untuk menceburkan diri ataupun untuk melibatkan diri dalam public speaking, yang pertama sangat yang pada pendapat saya yang pertama adalah what we call as perspektif. Kenapa saya pilih perspektif ini? Sebab melalui apa yang pengalaman yang lalu yang telah saya lalui, jikalau kita tidak menetapkan apa yang kita fikirkan ataupun cara kita melihat public speaking itu, ia tidak akan berfungsi dengan baik. Contohnya kalau kita setkan dalam fikiran kita bahawa public speaking itu something yang menakutkan, so kita akan lebih tidak yakin untuk muncul ataupun untuk ada di halayak ramai. Kalau kita lihat ayat tu juga, public speaking ada dua ayat yang digabungkan. Speaking adalah sering kita lakukan, even dari kecil kita sudah bercakap. Dan dalam kajian juga mengatakan wanita bercakap 20,000 patah perkataan dalam masa 1 hari. Yes. Dan lelaki cuma 7,000 patah perkataan. Dan bila saya tengok kajian itu, sebenarnya tiada masalah bila kita disuruh bercakap. Tetapi masalah dia mula timbul bila kita tengok perkataan publik, apabila kita muncul di halayak ramai. Yes. So I think it's become more interesting untuk kita setkan dalam fikiran kita ataupun cara pandang kita terhadap public speaking itu. Sebab kita harus setkan bahawa saya mau mencuba something yang new, apapun rintangan, halangan, saya harus ambil and then lakukan sebab saya mau involve dalam public speaking. Yes. Wow. Kalau ikut fear level dan sebagainya, salah satu fear yang paling fearful is apabila public speaking, which is speaking to other people. Tetapi pada masa sama juga, tidak ada banyak orang mati meninggal dunia disebabkan oleh speaking in public. But the real thing is memang suka lah Brother Simon untuk speak di hadapan orang lain. So the first thing is to change perspektif yang kita speak every day. Cuma yang public itu yang menjadikan a bit fear lah dan sebagainya. Yes. Betul. Yeah, maybe we can go just kita pergi pada tips, then later saya akan
ask again apa yang you can share lah. Yes, teruskan dengan tips Okay. ini. Okay, sedikit lagi mengenai perspektif tadi. Kalau saya minta Brother Richard untuk lukiskan saya air draw. Kalau saya minta Brother Richard lukiskan saya satu bentuk frame, boleh Brother Richard buatkan? Macam mana bentuk frame yang akan Brother Richard buat? Secara air drawing pun boleh. Okay. Okay, itu adalah perspektif daripada kamu. Kalau kamu mau, saya suruh kamu buat frame, betul? Tetapi most of us ataupun kebanyakan orang akan melukis bentuk frame berbentuk segi 4. Yes. Okay. So jarang orang seperti Brother Richard buat segi 3. Begitu juga untuk public speaking. Jikalau kita tidak mengubah perspektif kita terhadap public speaking, kalau kita always ingat public speaking ini satu yang menakutkan, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Macam frame itu juga tadi. Kita akan lukiskan bentuk, tidak semestinya segi 4, tetapi kita sudah setkan dia segi 4. So, bagi saya perspektif dalam public speaking ini sangat penting. Okay, itu yang pertama tadi. Saya harap clear. Ya, And then tips yang kedua yang nanti saya akan tanya lagi about perspektif dan sebagainya. Ya. Okay, yang kedua yang akan saya sharekan adalah pengetahuan. Kebanyakan orang fikir memang pengetahuan sangat penting dalam public speaking sebab bila kita muncul di halayak ramai, kita harus tahu apa yang kita buat. As simple as that lah. Kita harus tahu ataupun kita harus ada knowledge tentang apa yang kita buat. Sebab useless lah kalau kita keluar di halayak ramai and then cakap something yang tidak related dengan poin yang kita mau cakap atau kita cakap sembarangan, itu sangat tidak bagus lah. So bagi saya untuk poin yang kedua ini adalah pengetahuan, iaitu apa yang harus saya tahu, dan apa yang lebih penting adalah apa yang saya tahu supaya benda yang saya tahu itu boleh menjadi maklumat penting bagi orang lain. Yes. Pengetahuan itu bagi saya, kalau saya diberikan satu task dalam as a public speaker, saya lebih berminat untuk tahu pertama adalah apakah peranan saya. Daripada situ saya akan tanyakan soalan kepada pribadi saya sendirilah. So saya akan, kalau saya sebagai MC kah, sebagai public speaker kah, saya akan tanya apa topik orang berikan, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya katakan. Itu sangat penting. Kita harus tahu peranan kita dulu, and then baru kita akan tahu apa pengetahuan ataupun apa yang harus kita sampaikan kepada pendengar kita. Yes. Seperti mengumpul. Okay, itu tips yang kedua. Kumpul maklumat dahulu, baru jangan just terjun saja, tapi kumpul maklumat dahulu sebelum kita pergi speak to other people. Yup. Betul. Okay. Itu akan meningkatkan level keyakinan kita, and then kita tidak akan rasa takutlah untuk berada di hadapan ramai orang. Dan tips yang ketiga yang boleh saya kongsikan adalah practice. Harus practice, always practice, untuk bukan saja untuk bercakap, tetapi maksud saya practice ini kita harus belajar untuk selain daripada bercakap di hadapan cermin ke, bercakap di hadapan orang, kita juga harus belajar untuk keluar daripada comfort zone kita. Kita harus belajar juga dari mungkin mendengar speaker-speaker yang mungkin favorite kita. Contohnya saya kalau sebagai entertainer saya suka Michael Bublé. Kalau speaker motivational kah, saya lebih suka John C. Maxwell. Contoh macam tu. Kita harus tengok ataupun adapt ataupun ambil apa yang mereka gunakan supaya kita dapat apply, and then kita boleh praktiskan, and then kita boleh gunakan semasa kita buat public speaking. So kita melihat sebagai itu di antara 3 tips. Yap, sorry. So itu 3 tips. Yang pertama ialah perspektif, yang kedua ialah pengetahuan, dan juga praktis. So these 3 senang kita ingatlah, perspektif, pengetahuan, dan juga praktis. 3P untuk hari ini. So I want to kembali balik kepada perspektif tadi. So first kita kena mindset about speaking scripture pula, public speaking to other people, perspektif tu. So how
bagaimana Brother Simon change your perspective daripada cerita daripada awal tadi, daripada Brother Simon cakap menyanyi di hadapan kawan-kawan, kawan-kawan ketawa. How you change that perspective over the years? Itu pada mulanya memang ada fikiran ataupun tanggapan negatif, and then fikir untuk give up, and then fikir itu bukan untuk saya, it's not for me, and then saya tak payah buat tu. Tetapi memang respon orang itu penting, tetapi kita harus tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau buat in future. So saya tinggalkan fikiran negatif itu, and then cuba untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang membawa saya ke halayak ramai. Challenge yourself. Saya challenge myself, and then saya mula tinggalkan sifat malu saya mula tinggalkan sifat introvert saya, and then saya mula untuk belajar berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. And then saya juga tonton banyak video orang-orang yang saya suka, and then dalam masa yang sama saya applykan itu. Dalam masa itu pun cara pemikiran saya mula berubah, and then cara pandang saya terhadap public speaking ini pun mula berubah. Yes, interesting sebab saya sendiri pun kadang-kadang berkongsi firman di hadapan dengan student about 9 years. Tetapi setiap kali saya memulakan, setiap kali I do public speaking di hadapan mengajar student, I always feel takut. Walaupun dah beberapa kali sudah saya lakukan, I always feel takut, tetapi lama-kelamaan apabila share dan after 5 minit dan sebagainya, kemudian dah jadi biasa. But we want to share dengan view yang sampai sekarang saya masih takut. How about brother Simon? Bagi saya takut ataupun nervous itu salah satu perkara yang bagus bagi setiap kita. Oh, okay. Kita tidak boleh anggap itu something yang mengekang kita, tetapi kita boleh ambil itu sebagai advantage. Mungkin pada mulanya kita memang, siapa yang tidak takut kan, contohnya kita bercakap dalam satu crowd yang sangat besar, memang itu akan terjadi kepada semua orang, tetapi pengalaman kita yang lepas, and then pemikiran kita ataupun macam mana kita set pemikiran kita itu sangat penting. Kalau kita rasa nervous sekarang, dalam 5 minit saya mesti hilangkan nervous itu dengan cover ataupun dengan berinteraksi dengan banyak orang. Sebab banyak cara, saya rasa Brother Richard pun banyak mengetahui cara-cara untuk berinteraksi dengan orang supaya dapat hilangkan nervous itu, betul kan? Yes. Ada satu orang kawan saya, dia berkongsi lah. Tapi pada masa sama saya duduk di hadapan. So apabila dia lihat saya, dia nervous. Dan dia fikir, takut sebab ini pun apa yang terjadi pada saya sendiri apabila contoh dia kalau ada Brother Peter di hadapan saya dan saya berkongsi di hadapan semua orang. Apa yang best tentang kawan saya ini, dia beritahu dengan saya, saya sudah tidak mau tengok muka Brother Richard lagi. Saya mau tengok kepada misi saya sebenarnya, seperti apa yang Brother Simon share, apa misi, kenapa dia berada di sana, dan dia tak tengok saya, dia tengok student yang lain. What are some of the tips yang Brother Simon, sebab salah satu yang Brother Simon share tadi ialah takut tu setiap kita pasti ada takut, pasti ada nervous dan sebagainya. Betul. So itu juga perspektif yang Brother Simon gunakan. Jangan guna takut itu ialah perkara yang biasa. But over the year talk to other people dan sebagainya. So apa yang some of maybe 3 tips yang Brother Simon boleh share tentang perspektif ini tadi? Sorry, macam mana? Mungkin Brother Simon boleh share beberapa perkara yang contoh kawan saya tadi, saya tak mau tengok Brother Richard lagi, saya tengok orang lain. What are some other tips yang Brother Simon gunakan? Kalau bagi saya berada dalam stage yang berlainan, worship leader, and then MC, lepas singers, and then acara formal, acara yang tidak formal. So hal-hal itu banyak expose saya dengan banyak hal, and then banyak situasi yang perlu saya handle dengan saya harus fikir dengan cepat. Itu salah satu yang kita harus praktikkan juga. Kita harus cepat bertindak and then fikirkan apa yang harus kita lakukan. Contoh tadi macam yang saya cakap dalam yang kedua, tips yang kedua, iaitu pengetahuan.
pengetahuan ni can be anything, banyak hal, banyak segi, banyak aspek, tetapi yang paling penting kita harus tahu peranan kita. Kalau kita sebagai MC, kita harus melakukan tanggungjawab sebagai MC. Kita tidak boleh bercakap terlalu banyak and then orang pun mula annoying dengan kita. So kita harus tahu limit dia, apa yang harus kita lakukan, apa peranan kita, buat apa yang menjadi objektif kita, apa yang menjadi peranan utama kita. And then contohnya kalau kita ada rakan, kita harus minta mereka untuk lihat kita, untuk monitor kita, and then kita boleh juga bagi signal dengan dia. Kalau macam kita terlebih ataupun kita buat something yang tidak cun, rakan kita ini boleh menjadi guideline kita untuk kita kembali kepada track sebenar apa yang kita lakukan. Wow, interesting. Dan dari segi pengetahuan about tips yang pengetahuan tu maksudnya kita kena tahu subjek yang kita mau kongsikan. Of course kita kena tahu subjek yang kita kongsikan sebab bagi saya pengetahuan ni boleh meliputi banyak hal. Sebab bila kita berada di halayak ramai, mereka bukan sekadar mendengar apa yang kita cakap, tetapi apa yang kita buat, gerakan kita, apapun yang kita lakukan, mereka akan sentiasa alert. So pengetahuan ini merangkumi semua aspek. Macam mana kita boleh terjemahkan pengetahuan kita yang kita ada untuk menjadi something info bagi mereka, yang berguna bagi mereka. Ya, a lot of banyak orang lihat apabila people speak in public speaking dan sebagainya, mereka lihat, oh sangat confident lah Brother Simon ni. Tetapi orang tidak tahu yang how much effort yang sudah dilakukan sebelum pergi ke hadapan, like study apa subjek yang kamu lakukan. For me, in experience public speaking lah, apabila saya prepare like 1 hour dan sebagainya, saya boleh yakin. Tetapi apabila saya less prepare, saya akan jadi hilang semua arah dan sebagainya. So how brother? Okay, kita guna contoh brother Simon share about speaking clearly. Apa preparation yang brother Simon lakukan? Untuk topik ini, saya akan tahu dia punya poin-poin yang akan saya cakapkan lah. Untuk speak clearly, dalam topik ini saya membincangkan something mengenai suara yang boleh kita gunakan sebagai tools utama untuk kita buat training ataupun untuk aktiviti harian kita. So saya akan cuba kaitkan, first of all saya akan bagi tahu satu cerita yang boleh spark pendengar saya untuk relate mereka dalam apa yang akan saya kongsikan seterusnya. Lepas mereka tahu apa cerita saya akan mulakan dengan objektif or poin-poin yang akan saya katakan dengan mereka lah. So maksudnya dekat sini kita harus ada satu proper guideline untuk kita sentiasa dapat bila kita berada on public, kita sudah ada guideline walaupun kita tidak tahu topik yang akan kita diberikan, tapi kita sudah tahu saya akan mula begini, tengah saya begini dan akhir saya begini. So akan ada satu guideline untuk kita sentiasa alert ataupun ready bila kita disuruh berada di public. Itu sedikit dari saya yang saya fikirlah yang bermanfaat untuk saya lah. Yes. Saya pergi kepada tips nombor 3 iaitu practice. Where you say about keluar daripada comfort zone. Apabila saya buat interview macam ni, live macam ni, for me this is out of my comfort zone. Sama seperti brother Simon, technically secara personality I'm what we call malu. Apa ayat yang brother Simon guna tadi? Malu, pendiam, introvert. Introvert. That is my natural lah. Tapi kalau kau lihat ini aura yang saya keluarkan dan sebagainya. So about keluar daripada comfort zone, bagi brother Simon sendiri, what are the most story yang brother Simon lakukan yang really out of your comfort zone? What are something yang brother Simon lakukan? Okay, untuk poin yang ketiga, out of comfort zone, bagi saya salah satu dia untuk out of comfort zone, macam saya cakap tadi introvert, saya tidak anggap itu sebagai satu kekurangan bagi saya. Sebab saya rasa macam Brother Richard, kalau kamu seorang introvert pun sekarang kamu boleh bercakap and then kamu boleh keluarkan idea kamu and then it's something yang menjadi strength kamu sekarang. So saya juga
bagi saya berjaya untuk mengubah pribadi saya yang lama untuk menjadi something yang boleh menjadi yang memberi info kepada orang lain. Dan contoh yang membuat saya out of my comfort zone adalah acara tahun lepas, iaitu Malam Pentakosta. Oh, wow. Itu the first time saya muncul di satu crowd yang sangat besar, and then ia tidak macam, saya tak cakap ia memerlukan praktis yang berbulan-bulan, tetapi oleh kerana kepercayaan mereka, and then saya buat study saya, and then saya buat apa yang patut, and then berada di apa yang saya patut cakap, apa poin yang penting, and then that's it. Saya tidak buat something yang mungkin melanggar etika ataupun apa yang mereka mau, tetapi saya just sampaikan apa yang betul, apa yang perlu, and then bagi saya itu sudah cukup bagus lah. Untuk berada di out of comfort zone, memang saya tak dapat tidur malam, itu seriously. Untuk crowd yang sejumlah itu, walaupun saya ada masa dalam 5 hingga 10 minit, tetapi memang mengganggu tidur saya, tetapi pengalaman-pengalaman lepas sangat banyak membantu kita untuk lebih stay calm, and then untuk lebih tahu macam mana untuk kawal audience ataupun kawal apa yang kita akan cakap semasa di hadapan. Ya, untuk pengetahuan viewer, Malam Pentakosta ialah salah satu malam acara Kristian, kumpulkan about thousand of people datang di sana dan live dekat YouTube, dan I think saya rasa saya tak boleh lah, perspektif. Tapi saya rasa pada masa sekarang saya tidak boleh, I cannot really imagine saya berada dalam kawasan pada masa sana. Yes. Kita ketawa macam ni kan. Brother Simon share about one of the few private speakers, Michael Bublé, entertainer, dan juga John C. Maxwell as a speaker dan sebagainya. Apa yang ciri-ciri yang what make you attract dengan mereka? Kalau first Michael Bublé, selain daripada memiliki suara jazz ataupun suara yang menarik, dia juga ada satu personality stage yang sangat entertain dan connected dengan audience dia. Itu yang saya sangat suka, and then saya harap satu hari nanti saya boleh berinteraksi dengan audience, sama ada live recording ataupun audience yang sebenar. Saya sangat ingin berinteraksi dengan sangat bagus dengan audiens saya, dengan dapat menyampaikan apa yang isi sharing ataupun perkara yang saya mau sampaikan lah. Kalau John C. Maxwell, satu yang saya suka dia buat, dia ada satu note yang kecil, so dia akan buat untuk dia kumpulkan, and then bila mana dia perlu dia akan buka, and then dia akan jumpa notes yang akan dia gunakan untuk dia bagi speech. Dan daripada notes yang kecil itu tadi, dia boleh describe a lot of things. Itu sangat mengagumkan saya, and then saya perlu lakukan itu jugalah supaya saya lebih teratur bila berada on stage. Yes, interesting. Sebab saya ada tengok satu konsert daripada Michael Bublé dan John. Memang John is kita punya favorite speaker. When they connect dengan audience, mereka buat diri mereka like macam mana selesa dengan keadaan pada masa itu. When you connect with other people yang bersama dengan kita juga. There is one books yang saya post dalam saya punya Instagram, yaitu The Secret of Storyteller by Carmine Gallo, something like that. Dan Brother Simon juga cakap, yes, ada juga baca buku macam ni. So what are some books yang membantu Brother Simon untuk public speaking? Selain daripada storyteller tu tadi, saya juga pernah baca TED. Ada beberapa buku juga, saya lupa dia punya tajuk. And then of course yang paling saya ingat adalah TED Talk. Bagaimana mereka bagi talk dalam masa 15 minit. Yes. So bagi saya pernah cuba untuk ada masa 15 minit, and then kita mau build up story, buat point, and then buat conclusion. So dalam masa 15 minit itu kita boleh macam kalau kain yang ada air, kita boleh peras segala apa info yang kita mau, just pick it up on 15 minutes. And then saya rasa 15 minutes itu sangat cukup untuk orang tangkap and then dengar, and then tidak ambil masa banyak untuk mereka. And then saya rasa itu adalah salah satu challenge yang menarik bagi saya lah untuk saya lakukan dalam masa 15 minit.
Ya, bagi viewer yang kalau kamu ada lihat pergi ke TED Talks, di sana about 15 minit, ada yang panjang, lebih panjang like 20 minit, tapi ada yang 15 menit. Di sana mereka betul-betul squeeze apa maklumat yang mereka mau share. Dan itu juga sama dengan apa yang Brother Simon share tentang cari your favorite speakers dan sebagainya kan, to challenge mereka. Yes. Sorry, maybe one of the last question. Jadi setiap kita tidak perlu macam mana kita mau renovate, maksudnya kita lihat satu speaker macam ni, tetapi kita pun tak mau macam mereka juga, how to make it personal, how to make our story personal. Itu salah satu soalan yang menarik, saya suka soalan tu. And then bagi saya melihat sebagai orang baru, saya boleh kategorikan saya sebagai orang baru. Saya banyak melihat pelbagai jenis orang, pelbagai ragam, and then pelbagai speaker-speaker yang menarik. Tetapi kalau saya mengambil mereka dan saya menjadi serupa dengan mereka, itu sangat tidak saya galakkan sebab mereka adalah mereka, saya adalah saya. Apa yang baik daripada mereka saya akan ambil, tetapi saya akan cuba sesuaikan dengan pribadi saya. Contohnya macam 3 poin yang saya siapkan tadi, 3 tips yang saya berikan. Saya sudah fikirkan ini melalui pengalaman saya, tetapi dalam buku yang baru saya baca yang Storyteller tu, saya mulakan dia dengan satu cerita yang saya menyanyi tadi, and then saya build up, and then saya bagikan 3 poin. Dan 3 poin ini adalah 3 poin yang bukan saya search dekat internet. Mungkin saya ada buat rujukan, tetapi 3 poin ini adalah poin yang saya anggap value yang saya dapat daripada experience yang telah saya lalui. So saya tidak ambil exactly apa yang speaker lain cakap ataupun apa yang speaker lain buat, tetapi saya belajar daripada macam mana mereka aturkan supaya mereka dapat deliver point itu dengan baik, and then saya juga dapat keluarkan karakter ataupun pribadi saya yang mungkin juga menjadi karakter yang menarik bagi orang lain di luar sana. Ya. Yes. Dan untuk for pendengar juga, that it's very important to make your story is your story personally. Dan mungkin saya tahu dengan Brother Simon, mungkin pada mulanya it's okay to just follow dulu, tapi lambat laun jangan stay dekat sana, but you must modify ataupun ubah apa yang kamu lakukan. Yes. Itu saya sangat setuju, betul. Ini ada things yang Brother Simon mau share lagi tentang public speaking. Conclusion ke? Boleh berhubung dengan saya nanti, Yes. tetapi untuk mungkin conclusion kan, ataupun dari saya, public speaking will be something yang sangat fun bila kita sudah mula suka untuk lakukan. Memang on the beginning atau permulaan, memang dia satu struggle, tetapi macam kita buat benda lain jugalah. Contohnya macam kita mau memasak ke, kita mau main bola, permulaan itu adalah something yang normal. Struggle yang kita alami, halangan yang kita alami memang itu sangat normal, tetapi pastikan kita berjaya untuk menembusi hal-hal itu supaya kita dapat menjadi salah satu, mana tahu in future nanti salah satu tokoh ataupun salah satu pribadi yang menjadi public speaker, motivational speaker ke, anything yang related dengan itulah. And then saya sangat berharap bahawa mungkin orang yang tengah mendengar ini, saya sangat mendorong ataupun mau kita explore apa yang value yang ada dalam pribadi kita, and then kita boleh keluarkan supaya itu menjadi something benefit untuk orang lain. Yes. That's all. It's very true. Sama seperti like I also began this video tadi, that all of us we have ideas. Setiap kita ada something value yang kita boleh share dengan other people. Tetapi how can we transfer that dengan orang lain? Maybe through writing dan sebagainya. Tapi through speaking, there is a story connected kita dengan our audience. And it's really you guys, anyone yang menonton this Legacy.tv, I really encourage you guys to go and learn, belajar tentang public speaking. You can contact Brother Simon tentang poin yang kita sudah share tadi, perspektif, pengetahuan, praktis, ataupun just kalau kamu malu pergi one-on-one dengan Brother Simon, kamu buat satu event. Katakan kamu kumpul kawan kamu 15 orang, 10 orang, dan panggil dia untuk speak in front of
you guys, dan dari sana kamu boleh belajar dan bawa kawan-kawan yang lain untuk study. Boleh kan macam itu kan, Brother Simon? Yes, I love it. Saya sangat menunggu. Siapa yang berani buat tu, jom kita buat bersama-sama. Yes, okay. Untuk soalan terakhir yang saya selalu tanya to our guest speaker is that pada pendapat kamu, what is legacy? Okay, thank you untuk soalan itu. What is legacy? Saya take time tadi untuk write down apa yang saya fikir maksud legacy itu bagi saya. Saya cuba translatekan itu dalam perkataan. Saya harap dapat difahami lah. Bagi saya, legacy bagi saya adalah menemukan niche area ataupun kekuatan ataupun apa yang kita bagus untuk kita lakukan, apa yang the best yang kita boleh lakukan, dan translate apa yang bagus itu menjadi sumber rujukan ataupun life changing experience for others. Dipendekkan kata, kita adalah sumber yang kita ada tu boleh digunakan untuk multiplication bagi orang lain. Itu legacy bagi saya, something yang kita tinggalkan untuk orang lain yang boleh menjadi sumber untuk mereka memperbanyakkan idea ataupun apa yang mereka lakukan in future. Itu legacy bagi saya. Wow. Yes. Dengan join dengan interview for legacy.tv, I think Brother Simon kamu juga meninggalkan legacy to other people of how to be more confident in public speaking dan sebagainya. Seperti apa saya katakan tadi, anyone want to know more about public speaking and also anything about Brother Simon, just go. Saya akan share dia punya link Instagram dan juga apa-apa maklumat yang dia akan share dengan saya nanti to invite okay. One of the things saya I want keep on to encourage people yang kadang-kadang malu lah untuk face to face dengan someone, dan so just kumpulkan orang yang mau belajar, just kumpul then just contact Brother Simon, he can speak to you guys, maybe dekat kedai kopi ke ataupun di salah satu classroom ke dan sebagainya. Just make initiative for you to go. So I see the value of public speaking is sangat-sangat important. For me, saya sendiri I have a lot of idea, tetapi it's hard for me to express that. So one of the way is to public speaking. So maybe next time kita boleh, anyone yang ada soalan lagi tentang public speaking, maybe you want to go more specific dengan posture, body posture ataupun voice ataupun maklumat yang kamu mau cari. Or if you have any question macam ni, you can go ask in the comment, dan maybe next time kita interview lagi dengan Brother Simon with another new topic which is related dengan public speaking. Thank you very much Brother Simon, sehingga kita berjumpa lagi dalam interview yang seterusnya. Goodbye brother. Okay, thank you so much Brother Richard, dan thank you so much Legacy.tv.